Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran PPKN. Anak-anak, sekali lagi salam sehat selalu. Anak-anak, bahwa PPKN kemarin sudah kita mulai dengan perkenalan. Namun sebelum lanjut, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, cukup. Anak-anak, untuk materi PPKN bab 1 dimulai dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, bahwa perumusan Pancasila ini dilakukan di Indonesia pada masa Indonesia mengalami penjajahan. Oleh karena itu, bahwa pelaksanaan perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan adanya sidang BPUPKI. Namun sebelumnya, anak-anak buka dulu coba modulnya. Modul pada halaman 2 dan halaman 3. Modul halaman 2 dan halaman 3, di situ ada awal sejarah perumusan Pancasila. Di dalam awal sejarah perumusan Pancasila diawali dengan kekalahan Jepang. Itu pada halaman 2. Kemudian pada halaman 3 ada LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan. Adik tinggal jawabannya dicari pada halaman kedua dan halaman keempat. Halaman 2 dan halaman keempat itu ada uraian yang bisa untuk mengerjakan LKPD 1.1 halaman 3. Itu adik-adik untuk awal kekalahan Jepang dalam rangka mengawali sejarah Indonesia dalam perumusan Pancasila. Langsung saja pada perumusan Pancasila. Adik-adik, dalam perumusan Pancasila terjadi dalam sidang BPUPKI. Ini ada skema BPUPKI yang nanti adik-adik perhatikan bisa digunakan untuk merangkum bahwa Pancasila ditetapkan, dirumuskan, terjadi dalam sidang yang posisi bagaimana. Kita lihat BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal berapa? 24 April 1945. Jepang membentuk BPUPKI ini tentunya dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan yang akan dilakukan di Indonesia. Pada saat adik tadi mempelajari tentang peristiwa kekalahan awal Jepang pada saat menduduki Indonesia, diketahui bahwa Jepang telah menjanjikan kepada Indonesia tentang kemerdekaan. Untuk merealisasi atau mewujudkan janji ini, Jepang membentuk BPUPKI. Sehingga tujuannya adalah pembentukan BPUPKI untuk melakukan persiapan bagaimana nanti Indonesia memerdekakan negaranya. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. KRT itu kepanjangannya Kuncoroningrat, keturunan darah biru, ya, keturunan ningrat. Bagaimana keanggotaannya? Karena BPUPKI dibentuk oleh Jepang yang beranggotakan 62 orang ini, ada 7 orang anggota Jepang yang masuk ke dalam keanggotaan BPUPKI. Itu adik-adik. Kemudian di dalam proses terjadinya BPUPKI ini, BPUPKI segera merealisasikan bagaimana nanti persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka melakukan sidang yang namanya sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI ada 2 kali. Ya, sidang BPUPKI ada 2 kali. 2 kali masa persidangan. Itu sidang yang dikatakan sidang resmi. Tapi ada sidang yang tidak resmi. Kita bicarakan dulu sidang yang resmi. Sidang resmi BPUPKI ada 2. Yang pertama dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Disinilah yang nanti menghasilkan rumusan yang disebut dengan Pancasila. Kemudian
Sidang yang kedua yaitu dilakukan tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Di sini nanti menghasilkan rancangan hukum dasar. Nah, itu 2 kali sidang BPUPKI yang resmi. Sedangkan yang tidak resmi adalah sidang di tengah antara sidang resmi dan tidak resmi. Sidang yang resmi tanggal 10, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, sidang yang kedua 10 Juni sampai dengan 17 Juni. Nah, di tengah-tengah ini namanya sidang tidak resmi ya. Nanti lebih jauhnya baca lagi di modulnya agar adik-adik lebih jelas. Nah, kemudian di dalam sidang BPUPK ini ada beberapa tokoh pendiri negara yang berbicara di dalam persidangan itu. Ada 4 tokoh. Yang pertama adalah ketuanya sendiri, Dr. KRT Rajiman Pediodiningrat. Dr. KRT Rajiman Pediodiningrat. Kemudian yang kedua, tokoh yang bicara dalam sidang BPUPKI yang pertama adalah Dr. KRT Rajiman Pediodiningrat, yang kedua adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat adalah Supomo. Itu 4 orang tokoh pendiri negara yang berbicara di dalam sidang BPUPKI. Sehingga di dalam sidang BPUPKI ini, dalam sidang yang pertama dan yang kedua menghasilkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang nanti ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Itu adik-adik tentang sekilas peristiwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memperkaya kasanah pengetahuan adik, lebih lengkapnya nanti adik-adik, anak-anak semuanya mengerjakan tugas dari Bapak, yang mana tugas itu nanti kita share melalui WA grup kelas masing-masing. Demikian anak-anak semuanya. Kemudian jika anak-anak kurang jelas bisa tanya langsung japri Bapak melalui WA masing-masing. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.